bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Untuk kali ini kita diberikan contoh sebuah tabel untuk nilai dan frekuensi. Di sini kita diberikan contoh soal mengenai tabel yang berisi tentang nilai dan frekuensinya. Nah, jadi dari tabel berikut kita disuruh menentukan nilai dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya? Tentunya sangat gampang. Nah, jadi tinggal teman-teman perhatikan bagaimana langkah-langkahnya. Tentunya saja kita harus menambahkan satu kolom lagi yang berisi tentang FK atau yang berisi FK, yaitu frekuensi kumulatif. Untuk mencari frekuensi kumulatif juga sangat mudah. Kita tinggal memindahkan angka 4 yang di frekuensi, kita pindahkan ke frekuensi kumulatif. Kemudian angka 4 ini kita tambah dengan angka 8. Jadi 4 ditambah 8, kita mendapatkan frekuensi kumulatif 12. Seperti itu seterusnya. Lanjut, 12 ditambah 12 yang sini. Nah, jadi 24 kita tulis di bawah sini. Oke, kemudian 24 ditambah dengan 13. Mendapatkan angka 37 dari frekuensi kumulatif. Seperti itu seterusnya. Nah, setelah kita melengkapi nilai dari kolom tersebut, kita dapat mencari nilai kuartil, desil, dan persentilnya. Nah, kita buat contoh dari kuartil yaitu Q3 sama dengan letak. Bisa kita tulis letak dari Q3 sama dengan 3/4 dikali N. Nah, misal Q-nya 2, bisa kita tulis dengan Q2/4 dikali N. Karena Q-nya 3, maka kita bisa tuliskan 3/4 dikali N. Seperti itu. Maka sama dengan 3/4 dikali N. N tadi adalah jumlah dari frekuensi yaitu 100, maka 3/4 dikali 100. Bisa kita kalikan 3 dikali 100 sama dengan 300 dibagi 4, hasilnya 75. Nah, sekarang perhatikan kolom FK ini. Nah, jadi data yang memuat di angka 75. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di angka 75 di kolom FK. Itu berada di kolom yang mana? Nah, kita lihat di kolom 59. Nah, setelah 59 itu berapa? 60. Nah, berarti di kolom 59 sampai 80 terdapat angka 75. Maka angka 75 berada di kolom yang 80. Jadi setelah 59 itu kan 60. Habis 60 sampai ke 80 memuat data 75. Seperti itu. Nah, berarti letak dari kelas Q3-nya nanti berada di bagian sini. Nah, jadi kita fokus kepada kelas yang bagian sini. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke rumusnya. Q3 sama dengan TB, kemudian Q3 ditambah 3/4N dikurang FK Q3 per FQ3 kita kali dengan P. Itu rumus mencari kuartil dari Q3. Sama dengan, perhatikan TB Q3. Kita ambil kelas kuartil paling depan yaitu 70, kita kurangkan dengan 0,5 jadi 69,5. Kita tambahkan dengan 3/4N. 3/4N yaitu 75.
dikurang FK Q3. Jadi frekuensi kumulatif sebelum 80 ini yaitu 59. Nah, kita lihat 59 ini kita masukkan ke FK Q3. Kita bagi dengan FQ3. Kita bagi dengan FQ3. Perhatikan, ini bukan frekuensi kumulatif, namun frekuensi dari Q3 yaitu 21. Maka kita masukkan 21. Kemudian kita kalikan dengan P, yaitu panjang kelas, kita peroleh 10. Kemudian sama dengan 69,5 kita tambah dengan 75 dikurang 9 dikali 10. 75 dikurang 9 yaitu 16 dikali 10, maka kita peroleh nilai 160 dibagi 21. Kemudian 69,5 ditambah 160 per 21. Maka kita jumlah dulu jadi 7,6. 6,9,5 ditambah 7,6 yaitu 77,1. Kita mendapatkan hasil dari kuartil Q3 yaitu 77,1. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali bukan? Tentunya sangat mudah untuk mencari kelas kuartil tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai desil. Pengerjaannya hampir sama dengan mencari nilai-nilai dari kuartil tersebut. Namun di sini memiliki sedikit perbedaan, yaitu di pembaginya. Mari kita perhatikan sama-sama. Nah, langkah pertama tetap sama, kita harus mencari letaknya terlebih dahulu. Kemudian letak dari D4 sama dengan, nah jadi kalau D4 kita bisa tuliskan di sini D4 yaitu 4/10. Jadi untuk pembagi di sini sedikit berbeda. Kalau untuk tadi kuartil itu pembaginya yaitu 4, kalau desil itu kita menggunakan 10. Nah, jadi kalau D4 maka 4/10. Jadi kalau D2 kita bisa tulis D2 yaitu 2/10. Karena 4 kita tulis 4/10. N dikali dengan N sama seperti tadi. Kemudian sama dengan 4/10 dikali N. Ingat, N itu apa? N itu adalah jumlah frekuensi dari atas sampai bawah. Maka N sama dengan 100. Bisa kita tulis 100. Kemudian sama dengan, untuk cara mudahnya yaitu kita coret saja nolnya. Kemudian sudah kita coret, kita kalikan 4 kali 10 yaitu 40 dibagi 1, maka hasilnya 40. Oke, kita dapat dari letak D4 yaitu nilainya 40. Nah, kemudian kita mencari kelas 40. Di mana sih kelas 40? Coba kita perhatikan FK ini. Nah, jadi untuk mengingat kembali, angka 4 dari FK berarti 5 sampai 12 itu berada di kolom kedua. Kemudian dari angka 13 sampai 24 berada di kolom ketiga. Dan kemudian angka dari 25 hingga 27 berada di kolom ke-37 ini. Kemudian berarti angka dari 38 sampai 59 berada di kolom 59. Jadi angka nilai dari D4 yaitu 40 berada di kolom 59 ini. Nah, jadi kita fokus hanya ke kolom 59 ini yang saya tandain. Oke, kita fokus ke kolom tersebut. Oke, kita masuk ke rumus untuk mencari desil yaitu D4 sama dengan TB D4 ditambah dengan 4/10N. Kita tuliskan 4/10N. Kita kurang dengan FK D4. Kita bagikan per FD4 dikali P. Cara pengerjaannya juga sama.
TBD4 itu tadi kelas paling pertama yaitu 60 kita kurangkan dengan 0,5. Maka kita peroleh 59,5. Kita tulis dulu 59,5, kemudian kita tambahkan dengan 4/10n, yaitu 40. Nih, kita masukkan nilai 40, kita kurang dengan FKD4. Frekuensi kumulatif sebelum 59. Berapa? Yaitu 37 ya. Kita masukkan 37, kemudian per FD4. FD4 yang mana? Frekuensi. Ingat, bukan frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi ya, yaitu 22. 22 kita kali dengan P. P-nya berapa? Kita ingat dulu, P yaitu panjang kelas. Nah, untuk mencari panjang kelas tadi, 20 ini yang saya lingkarin sampai ke angka 29 itu ialah 10. Nah, jadi kita tuliskan untuk P-nya itu 10. Lanjut sama dengan 59,5. Kita tambahkan dengan 40 dikurang 37. 40 dikurang 37 hasilnya 3. Kita kalikan dengan 10. Maka 3 kali 10 yaitu 30. Kita bagi 22. Nah, oke, 59,5 kita tambahkan dengan 30/22. Kita bulatkan menjadi 1,4 sama dengan, kita tambahkan, kita peroleh nilai yaitu 60,9. Jadi kita dapat nilai dari desil D4 yaitu 60,9. Nah, berikutnya kita untuk mencari persentil. Nah, jadi untuk mencari nilai persentil itu juga sama seperti kuartil dan desil. Namun kita memiliki pembaginya yaitu 100. Nah, jadi cuman perbedaannya di 100. Jadi kita bisa masukkan rumusnya, letak P10. Kita untuk mencari P10 nih, misal P10 itu juga sama seperti untuk mencari kuartil dan desil tadi. Tinggal kita untuk pembaginya saja yang memiliki perbedaan, yaitu untuk persentil ini kita memiliki pembagi yaitu 100. Jadi P10, jadi kita bisa tuliskan 10/100 dikali N sama dengan 10/100 dikali N-nya. N-nya itu adalah 100 juga. Nah, seperti itu untuk mencari persentil. Nah, jadi begitulah cara untuk mencari nilai kuartil, desil, dan persentil. Sangat mudah sekali, bukan? Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.